Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, masih bersama saya Dr. Zainul Arifin di LKKH MP, Lembaga Kajian dan Konsultasi Hukum Mari Peduli. Sahabat sekalian, beberapa hari yang lalu kita dikejutkan dengan seorang ibu muda yang ditemukan telah menjadi mayat, yang saat ditemukan sedang memeluk bayinya yang baru berumur 1 bulan. Dan di belakang sang jasad ditemukan 2 orang balita yang masing-masing berusia 2 tahun dan 4 tahun sedang memeluk ibunya yang telah menjadi mayat. Hal ini terjadi di Pati, Jawa Tengah, tepatnya di perumahan Gria Pesona 2, Dukuh Ngipik, Desa Kutoharjo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Menyesakkan dada, sahabat. 2 hari meninggal, baru ditemukan jasadnya oleh warga sekitar. Lantas 2 hari juga sang bayi dan 2 balita tidak terurus. Bahkan saat ditemukan dalam kondisi lemas karena dehidrasi. Karena sang ibu yang sedang menyusui dan memeluk anaknya tiba-tiba meninggal dunia. Setelah dilakukan oleh penyelidikan oleh pihak kepolisian, ternyata akibat daripada meninggalnya sang ibu muda berusia 31 tahun akibat pendarahan di kepala. Usut diusut, ternyata perbuatan ini dilakukan oleh sang suami yang setelah melakukan pemukulan terhadap ibu muda tersebut. Pada saat itu ibu muda masih hidup, suaminya meninggalkan rumah. Kemudian 2 hari berikutnya baru dia pulang dan menemukan istrinya sudah menjadi mayat. Dari peristiwa ini, sahabat, mungkin sahabat berpikir bahwa ini karena ulah suami maka telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Namun ternyata tidak, sahabat. Tidak bisa dikenakan dengan undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Mengapa? Karena ternyata keduanya, sang suami dan sang istri ini, belumlah menikah secara resmi, tetapi menikah secara siri atau secara agama. Sehingga terhadap undang-undang
penghapusan kekerasan dalam rumah tangga tidak bisa diberlakukan pada kasus ini. Yang bisa dilakukan dalam proses penyidikan untuk kasus ini adalah pembunuhan atau setidak-tidaknya penganiayaan yang menyebabkan meninggal dunia. Kasus ini terjerat dengan pasal 338 KUHP. Barang siapa melakukan perbuatan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia diancam hukuman penjara maksimal 12 tahun penjara. Lalu dijerat pula dengan pasal berlapis, yaitu penganiayaan. Perbuatan melakukan penganiayaan terhadap orang lain yang menyebabkan meninggal dunia, dan itu ancamannya cukup berat, ya saya kurang lebih 12 tahun penjara. Inilah mengapa kasus ini menjadi perhatian publik, karena seolah-olah ini adalah kasus KDRT, tetapi tidak bisa diperlakukan undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga karena yang bersangkutan belumlah resmi menjadi suami istri secara hukum negara. Kasus ini betul-betul menimbulkan suasana duka yang mendalam dan perhatian yang cukup besar karena melibatkan seorang lelaki yang seharusnya menjadi pelindung keluarganya, justru dia menjadi penyebab kematiannya. 3 anak balita yang menjadi saksi dalam kejadian tersebut dalam kondisi lemas, dan seorang di antaranya masih seorang bayi yang baru berusia 1 bulan mengalami dehidrasi dalam kondisi yang memprihatinkan. Kejadian ini sudah ditangani oleh pihak kepolisian Polres Pati, dan kita terus akan mengabarkan kepada sahabat semua di mana saja terkait dengan perkembangan kasus ini. Kepada sahabat di mana saja berada, kasus KDRT adalah kasus yang seharusnya bisa dicegah dengan melibatkan peran masyarakat, tetangga, lingkungan, peran pemerintah, dan tentu saja perlunya dilakukan penyuluhan hukum terhadap mereka-mereka yang belum memahami hukum. Demikian sahabatku, semoga informasi ini bermanfaat. Dari saya, Dr. Zainul Arifin, LKKH MP, Lembaga Kajian dan Konsultasi Hukum Mari Peduli, memberikan pelayanan gratis konsultasi hukum kepada seluruh warga masyarakat di seluruh Indonesia. Silakan
sahabat-sahabat semua yang membutuhkan, hubungi nomor di bawah ini. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.